Selamat pagi saudaraku, puji Tuhan, kita menyapa Anda dengan renungan singkat pagi hari ini. Dan kali ini saya ingin mengangkat tema pengenalan akan Tuhan, membuat hidup itu bergairah. Kita baca Lukas pasal 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudaraku, menyambung kisah yang kemarin kita renungkan, yaitu kisah Kleopas dan temannya di Emmaus, yang luar biasa pada waktu mereka sudah sampai di Emmaus, lalu pada waktu mereka makan malam dan melihat Tuhan Yesus memecahkan roti, lalu akhirnya mereka pada waktu lihat Tuhan Yesus memecahkan roti itu, mereka langsung tahu bahwa yang mereka ketemui di jalan, yang mengajak mereka berbicara dan yang ada di rumah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa saudaraku, dalam kisah ini setelah mereka melihat Tuhan Yesus itu, kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Saudaraku, Yerusalem, Emmaus itu jaraknya kurang lebih 10 kilo. Dalam kisah itu sebenarnya pada waktu mereka sampai di Emmaus itu sudah mau gelap. Ditambah dengan makan dan sebagainya, dan pasti itu sudah sungguh-sungguh menjadi gelap. Tapi yang luar biasa saudaraku, pada waktu mereka telah bertemu dan mengenali Tuhan Yesus dalam pengalaman yang sangat istimewa itu, kemudian dikatakan teks itu, mereka langsung kembali ke Yerusalem, jalan kaki. Saudaraku, walaupun badan sudah lelah, walaupun keadaan gelap, jalan berliku, terjal 10 km, mereka jalan kembali. Yang saya ingin tarik dari pengertian ini adalah bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat orang bergairah. Bergairah karena dia ingin segera membawa kabar baik itu kepada ke-11 rasul dan kepada orang lain yang ada di sana. Jadi kalau orang mengenal Tuhan itu, hidupnya bergairah. Tidak harus dikalahkan oleh sikon. Dalam realita hidup kita, saudaraku, hidup ini juga tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada kekecewaan, ada kegagalan, ada beban silih berganti yang membuat kadang-kadang nyaris frustrasi. Tetapi saudaraku, kalau kita belajar dari Kleopas, saya yakin, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita menjadi optimis, kita menjadi bergairah, kita tidak lagi harus ketakutan dan diwarnai oleh keresahan dan pesimisme. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Pada waktu Kleopas mengenali Tuhan yang hidup itu, mereka bergairah. Seharusnya kita juga begitu, saudaraku. Hidup ini juga harus diwarnai dengan kegairahan. Percaya, karena Tuhan kita yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita, rela mati bagi kita, itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang pedulikan kita. Dia sanggup menolong kita. Karena itu ada nyanyian yang kita sering nyanyikan, sebab dia hidup, ada hari esok. Tidak harus pesimisme mewarnai langkah kita. Tidak harus kekhawatiran dan ketakutan yang membelenggu kita. Kita harus percaya dan bergairah dengan optimisme dan iman. Karena Tuhan penolong kita adalah Tuhan yang hidup. Pengenalan kita akan Tuhan harus membuat kita menjadi orang Kristen yang bergairah, bersemangat, ikut Tuhan dengan penuh kesungguhan, bahkan melayani Tuhan dengan sukacita, tulus dan setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Kleopas bahwa orang yang sudah mengenal Tuhan akan diwarnai dengan optimisme, kegairahan, semangat, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan kesulitan, oleh tantangan dan pergumulan. Tuhan berkatilah kami semua. Apapun situasi yang kami hadapi, beri kami iman teguh, melangkah bersama Tuhan. Tolong negeri kami diberkati, tolong gereja Tuhan diberkati, tolong GKNF diberkati, tolong semua warga Adiyuswa di GKNF diberi semangat, iman yang teguh, mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.